Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Traders? Semoga sehat terus, sukses dan bahagia selalu. Ketemu lagi dengan saya, Hendro Masori, di The Traders TV. Hari ini saya ngobrol dengan teman-teman di grup Telegram The Traders. Dan seharian rupanya rame membahas masalah margin atau remain trading limit ya, RTL gitu, atau biasa populer disebut margarin ya. Nah, sehingga hari ini saya mau memberikan sedikit pemahaman tentang margin atau RTL ini ya. Nah, margin atau remain trading limit atau RTL ini adalah fasilitas yang diberikan oleh sekuritas kepada Anda nasabahnya. Tapi sebelum ke sana saya mau bikin disclaimer dulu ya, supaya Anda nanti nggak salah. Video ini saya buat untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang margin atau RTL yang ada di OLT Anda. Tidak ada maksud sama sekali untuk mengajak Anda menggunakan margin. No, ya. Jadi hanya untuk pemahaman, dan terutama saya buat video ini untuk teman-teman yang sudah menggunakan margin, bahkan mungkin biasa, tapi belum tahu hal-hal yang terkait dengan margin yang digunakan. Ya. Jadi cara ngitung bunganya, berapa yang saya pakai, gimana cara mengembalikan, kapan di force sale, dan sebagainya. Saya memberikan pengetahuan tentang itu. Nah, untuk yang belum pernah pakai, stay no margin. Ya, saya pesen dengan teman-teman, kalau nggak biasa, kalau belum tahu, jangan coba-coba pakai margin. Ya, nanti saya terangkan kenapa. Dan kemudian juga banyak persepsi yang salah tentang margin, dan yang terkait dengan margin yang nanti akan saya luruskan dengan video ini. Sehingga buat teman-teman yang udah biasa pakai margarin tadi, ya paling enggak adalah sekarang pengetahuannya bahwa oh ternyata begini toh, nggak kayak gini yang selama ini saya pikirin. Ya, kira-kira itu tujuan saya. Kembali ke margin. Margin ini adalah fasilitas yang diberikan oleh sekuritas kepada Anda nasabahnya. Jadi ya ini anggap aja Anda diutangin duit lah gitu ya. Kalau mau trading, sekuritas ini ngasih duit untuk ditradingkan. Tapi kan ini artinya Anda minjem uang ya. Minjem uang ini ya pasti ada konsekuensinya. Mana ada orang minjem uang gratisan? Gak ada, bos. Pasti yang minjemin uang tuh ngarepin bunga ya. Jadi margin yang Anda pakai itu nanti bunganya akan jalan ya. Jadi hitungnya gimana ya? Hitungnya tiap hari. Kalau Anda mengendapkan itu atau memakainya beberapa hari, nanti ada hitungan bunganya gitu ya. Bahkan Sabtu Minggu pun nanti akan dikenakan bunga. Jadi supaya teman-teman nggak salah ini tentang margin. Ada beberapa yang ngotot bahwa margin itu dihitung cuma hari kerja doang, Sabtu Minggu nggak dihitung. Wah, mana ada orang mau minjemin kayak gitu. Hitung semua. Jadi semuanya akan dihitung, ditotal, berapa hari Anda pakai margin ya. Nah, sebelum saya bahas tentang marginnya sendiri, teman-teman mesti tahu dulu. Jadi akun untuk trading itu ada dua jenis sebenarnya, yang disebut sebagai akun reguler dan akun margin. Akun reguler itu adalah akun yang digunakan oleh sebagian besar traders. Biasanya baru-baru pasti akan buka akun reguler. Jadi semua traders pasti punya akun reguler, karena untuk buka akun margin itu harus punya akun yang reguler dulu. Jadi yang pertama kalian buka itu pasti akun reguler. Apa ciri-ciri akun reguler? Akun reguler ini bisa digunakan untuk transaksi semua saham yang ada di BEI. Sekarang kalau nggak salah ada 700-an saham ya. Itu dengan akun ini Anda bisa buy atau sell saham apapun ya, selama masih diperdagangkan di BEI ya, Anda bisa jual dan beli. Kemudian akun reguler ini deposit awalnya itu beragam lah ya, tiap sekuritas beda-beda. Bahkan ada yang 100.000 pun udah bisa untuk trading saham. Jadi depositnya 100.000. Ada juga yang minimalnya 500.000, ada yang 1 juta dan seterusnya. Saya nggak hafal sih, tapi kira-kira itu. Jadi
bebas, dan ini nggak ada jumlah tertentu. Jadi biasanya sih 100.000 pun udah bisa bertrading saham. Nah, kemudian margin sendiri ini sebenarnya pada saat Anda buka itu juga sekuritas berbeda-beda ya. Ada yang otomatis langsung ada. Jadi kalau Anda buka, begitu sudah dikasih PIN, dikasih password, maka Anda pada saat trading itu sudah disediakan di situ otomatis. Ada juga, saya kemarin juga baru tahu setelah diskusi di grup itu, ada juga yang melalui persetujuan dulu. Jadi Anda mau mengajukan dulu, asalnya nggak ada marginnya. Kalau mau margin, mesti mengajukan kepada sekuritas, nanti di-approve baru dikasih margin. Ya, jadi beda-beda. Tapi rata-rata yang saya tahu sih, begitu Anda buka, itu biasanya margin langsung diberikan sepaket dengan depositnya. Nah, besarnya margin ini bervariasi juga antar sekuritas. Ada yang cuma 2 kali. Jadi, 2 kali ini maksudnya apa? Kalau Anda deposit 10 juta, maka dikasih margin 10 juta. Jadi Anda bisa menggunakan duit 20 juta. Ya, maksimal. Ada juga yang sampai 4 kali. Jadi kalau Anda deposit 10 juta, biasanya Anda dikasih marginnya sampai 30 juta. 3 kali ya. Jadi 4 kali. Maksudnya nantinya Anda bisa bertransaksi sebanyak 40 juta dengan modal atau deposit yang 10 juta. 30 jutanya pinjem dari sekuritas yang disebut margarin tadi. Jadi kalau bercandanya kan teman-teman, makan roti doang mana enak Pak itu. Roti yang mesti dioles margarin gitu, jadi lebih sedap. Ya terserah lah gitu ya, tapi saya sih masih kalau newbie janganlah gitu ya, sesuaikan aja Anda trading dengan duit yang Anda punya. Tapi ini saya berikan pengetahuan aja. Nah, akun reguler ini tadi satu, depositnya bebas, yang kedua marginnya biasanya ya tergantung sekuritas ya. Kemudian bunganya, ya kan pasti ada bunganya teman-teman. Bunganya itu kalau akun reguler itu ada yang 0,1 per hari, ya 0,1%, ada yang 0,2% per hari. Artinya kalau kita hitung sebulan, coba saya bandingkan dengan yang margin ya. Yang 0,1 ya berarti kalau kali 30 berarti sekitar 3%. Kalau 0,2 berarti sebulan sekitar 6%. Ya, 6% sebulan untuk akun reguler, marginnya bunganya seperti itu. Kemudian akun reguler ini penggunaan marginnya juga terbatas. Maksudnya kalau sampai T+4 ini berarti hari keempat setelah Anda menggunakan margin ya. Jadi kalau Anda mengambil margin hari Senin, T+1-nya itu adalah Selasa, T+2-nya adalah Rabu, Kamis, dan Jumat itu T+4. Nah, untuk membayar margin itu sebenarnya ada 2 cara. Jadi teman-teman bisa melakukan top up ya setelah T+2. Misalkan Anda top up sejumlah yang Anda pinjam, maka Anda udah nggak kena bunga lagi. Tapi ini kalau bicara masalah caranya adalah dengan menjual sebagian saham untuk menutup utangnya, maka maksimal Anda menyimpan margin itu adalah sampai 4 hari setelah penggunaan margin. Jadi kalau Anda menggunakan margin hari Senin, maka Jumatnya sudah harus kembali. Kalau Anda menggunakan Senin, kalau sampai Jumat belum lunasi, maka Anda akan dikenakan force sale. Ya, force sale ini adalah jual paksa. Jadi sekuritas berhak untuk menjual saham Anda untuk menutup utang margin Anda ya setelah hari keempat. Nah, apa yang dijual Pak? Kalau saya punya 4 saham gimana? Nanti dia yang milih, bebas suka-suka dia gitu. Yang mana aja dia mau jual. Yang penting nilai utang margin Anda tertutupi. Nah, force sale ini biasanya dilakukan pada sesi kedua. Awal sesi kedua biasanya dia udah mulai untuk force sale yang menggunakan margin yang belum terlunasi. Ya. Oke, nah itu adalah hak sekuritas untuk menjual dan dari sejumlah uang yang Anda gunakan. Baik, sekarang kita bahas mengenai akun yang kedua, yaitu akun margin. Akun margin ini adalah akun yang digunakan untuk bertransaksi saham-saham margin dalam list BEI. Jadi BEI itu punya list saham margin teman-teman. Dia mengeluarkan setiap bulan, kadang-kadang ada yang keluar, kadang-kadang ada yang masuk gitu ya. Nah, itu diumumkan tiap bulan, itu ada listnya. Itu list saham-saham margin yang bisa ditransaksikan dengan akun margin. Yang terakhir itu tadi saya cek ada 155 saham yang bisa ditransaksikan dengan akun margin. Jadi akun margin ini bedanya apa dengan akun reguler? Yang pertama,
ini nggak bisa nggak bisa jual beli untuk semua saham. Jadi hanya bisa 155 tadi yang ada di list. Di luar itu dia nggak bisa. Beli nggak bisa, ya jual otomatis nggak bisa ya. Jadi hanya 155 saham. Nah, deposit awalnya pada saat masuk itu juga seragam, yaitu 200 juta. Ini nggak boleh diambil, harus stay dalam rekening, ya, dalam akun. Kemudian bunganya ya agak beda dengan yang akun reguler. Kalau akun margin ini karena khusus margin, dia bunganya lebih rendah. Sekitar 16%, ada yang 16%, ada yang 18%. Anggaplah kita ambil yang tinggi ya, yang 18%. 18% ini artinya sebulan sebenarnya, ini setahun ya. Nah artinya sebulan itu 80% kalau dibagi 12 itu sekitar 1,5% sebulan bunganya. Coba Anda bandingkan dengan akun reguler tadi, yang besarnya sebulannya itu adalah 6%, 4 kali lipat bunganya kalau di akun yang reguler ya. Nah kalau akun margin ini dalam tanda kutip enaknya apa? Enaknya Anda nggak perlu jual buru-buru, nggak harus 4 hari mesti disettle lagi. Jadi Anda bisa jual yang agak lama, keep 3 bulan juga nggak apa-apa, ya keep sebulan, keep 2 bulan. Nanti kalau udah waktunya jual ya jual, nanti ambil lagi yang baru. Jadi tidak terburu-buru untuk menjual karena waktunya bisa lama. Jadi masing-masing punya kelemahan dan kelebihan antara akun reguler dengan akun yang margin. Ya, listnya Anda bisa cek di BEI, ada di sana. Oke, sekarang kita bahas selanjutnya adalah cara penghitungan bunganya gimana, ya. Jadi bunga itu akan mulai berjalan atau diaplikasikan ke Anda pada saat Anda mulai menginapkan uang yang Anda pinjam, ya, margin yang Anda pakai, margarin yang Anda pakai tadi. Jadi hitungannya gimana ya? Hitung aja, kalau nginep sehari ya biasanya kena sehari, gitu ya. Jadi kalau Anda nggak bayar dengan top up, maka akan dihitung bunganya dari saat Anda menginapkan sahamnya. Ya, kalau nggak top up, ya kena bunga. Cara ngitungnya ya gampang aja. Misalkan kalau Anda beli di hari Senin atau Anda menggunakan margin di hari Senin, kemudian Anda nginep, Selasanya baru jual saham sesuai margin yang Anda pakai, Anda akan kena bunga 1 hari. Ya, sama juga kalau misalkan hari Selasa Anda menggunakan margin, kemudian jualnya di hari Rebo, kena 1 hari. Ya, tapi kalau Anda menggunakan margin di hari Rebo, jual di hari Kamis, Anda nggak kenanya 1 hari, tapi Anda kenanya 3 hari. Ya, meskipun sehari cuma pinjamnya, tapi Anda kena 3 hari. Kenapa? Ini terkait dengan mekanisme settlement di T+2. Ya, jadi kalau saham-saham Anda itu teman-teman, kalau di akun reguler itu, kalau belinya Senin, sebenarnya Anda terima barangnya atau terima sahamnya itu di hari Rebo T+2. Sama aja kalau Anda jual, maka uangnya itu sebenarnya disettlenya pada saat T+2. Kalau jualnya hari Selasa, ya berarti duitnya itu sebenarnya baru cair atau baru masuk ke tempat kita itu adalah hari Kamis. Ya, kalau jualnya Jumat gimana Pak M? Jumat ya berarti T+2-nya hari Senin, kemudian Selasa. Selasa baru cair ke kita. Ya. Ini yang membuat kalau Anda pakai margin di hari Rebo, maka kenanya 3 hari meskipun Anda jual di hari Kamis. Saya terangkan dengan skema ini. Ya. Transaksi marginnya hari Rebo, kemudian settlementnya kapan? Karena Rebo, maka transaksi margin ini, utang ini akan disettlenya di hari Jumat. Gitu. Kemudian Anda bayarnya dengan jual saham di hari Kamis. Kalau hari Kamis jual saham, kapan settlenya? Kamis, T+1-nya Jumat, T+2-nya adalah Senin, karena 1 minggunya libur. Ya, jadi utangnya di hari Jumat, bayarnya di hari Senin. Kenanya berapa? Kenanya 3 hari. Sabtu, Minggu, Senin. Jadi bunganya Anda kena 3 hari. Ya, jelas ya? Oke, nah ini menarik. Saya tampilkan karena ini penting ya. Kalau teman-teman yang marginer itu ini harus tahu. Kalau nggak tahu bahaya gitu ya. Contoh yang kemarin Oktober kita punya libur panjang ya, mulai tanggal 28 sampai tanggal 1, hari Rabu sampai hari Minggu ya. Nah, kalau Anda menggunakan analogi yang sebelumnya, yang hari Rebo tadi, kalau misalkan dengan penanggalan ini atau kalender ini, Anda menggunakan margin di hari Jumat
23 Oktober, kemudian jualnya di hari Senin 26 Oktober, itu kan sebenarnya 1 hari kerja untuk 1 hari trading ya. Ambil margin di tanggal 23 Jumat, jualnya di tanggal 26 Senin. Nah, tanggal 23 Jumat itu settlementnya itu adalah tanggal 27 Oktober Selasa, ya kan? T+2. Jadi margin yang Anda ambil di tanggal 23 sebenarnya settlenya di tanggal 27. Kemudian Anda bayar dengan menjual saham di tanggal 26. Kapan settlenya? Yang dijual tanggal 26, settlenya tanggal 2 November. Karena T+1-nya tanggal 27, habis itu kan libur. Baru settlenya di tanggal 2 November. Utang tanggal 27, bayarnya tanggal 2 November. Berarti yang dilewatin bunganya berapa hari? 28, 29, 30, 31, 1, 2. 6 hari. Jadi kalau Anda meskipun beda sehari, tapi sebenarnya Anda bayar bunga 6 hari pada saat Anda liburan waktu itu. Ya. Kemudian banyak juga yang salah berpikir bahwa enggak Pak, bunga itu enggak dihitung 1 minggu, yang dihitung hari kerja doang. Nah, itu sekarang saya benerin. Mana ada orang sekuritas mau rugi 1 minggu nggak dihitung. Dihitung teman-teman. Semuanya tetap jalan. Argonya akan jalan ya. Sabtu minggu tetap jalan ya. Kemudian banyak juga yang bilang pokoknya jangan utang di Jumat bayar Senin, kenanya 3 hari. Enggak, justru ini yang suka salah gitu ya. T+2-nya itu harus dihitung juga. Jadi kalau Jumat Anda ambil margin bayar Senin, itu malah kenanya sehari. Karena Jumat settlenya hari Selasa, Senin settlenya hari Rebo. Cuman sehari antara utang dengan bayarnya. Yang beda itu tiap minggu adalah hindari untuk, kalau mau menghindari bunga ya, jangan utang margin di hari Rebo. Karena kalau Anda bayar Kamis sehari, kalau bayar Jumat gimana ya? Tambah sehari lagi kalau bayar Jumat gitu. Ini kan ngomongnya sehari doang gitu. Ya. Nah, terakhir saya cuma mau ingetin aja kepada teman-teman, hati-hati ya pakai margin ya. Been there dan that saya gitu. Jadi margin itu pisau bermata dua. Memang bisa buat cuan lebih gede, tapi bisa buat Anda bangkrut juga gitu ya. Dan bangkrutnya cepat. Nah, kemudian yang kedua, saya ingatkan juga ya, saat menggunakan margin kemudian sangkut, itu malamnya kemungkinan Anda nggak bisa tidur, ya, karena loss-nya pasti akan gede. Apalagi kalau Anda tahan, ya, nggak bisa cut loss. Jadi udah pakai margin, nggak disiplin cut loss juga, gitu. Waduh, itu kombinasi yang paling parah itu. Jadi kalau takutnya kalau tidur nggak enak, tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, ya nantinya susah bahagia. Padahal kita hidup ini kan harus bahagia gitu ya. Makanya semboyan saya selalu jangan lupa bahagia gitu ya. Nah, jika Anda pernah merasakan nikmatnya margin, itu juga bahaya. Kenapa? Kan pernah ngerasain cuan gede banget gitu. Pada saat loss, nanti Anda akan mikir, gampang lah, nanti juga bisa balik. Jadi, akhirnya dipenuhi dengan dendam. Anda pengen balas dendam, pasti akan berhasil. Kadang pakai top up lagi, hajar lagi, sikat lagi marginnya, dan kebanyakan yang saya tahu sih ujungnya biasanya loss ya. Jadi intinya gini teman-teman, traders yang bertahan cukup lama di market itu, yang saya tahu nggak ada yang pakai margin. Ya, kalaupun pakai margin itu sesekali dia tahu cara pakainya. Ya, ada masa-masa di mana boleh pakai margin, itu pun nggak penuh pasti gitu ya. Tapi kalau traders yang selalu pakai full margin sepanjang masa, saya pastikan biasanya akan keluar dari bursa dengan cepat. Ya, itu catatan saya. Dan yang penting buat Anda adalah manage your downside, stay no margin. Oke, itu dulu teman-teman. Saya rasa pertemuan kita kali ini sehat terus, sukses selalu, dan jangan lupa bahagia. Salam cuan pol-polan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.